Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita berada dan memasuki awal tahun baru tahun 2026. Saya Benny Ramdhani, izinkan saya secara terbuka menyampaikan ungkapan dan jeritan hati, harapan-harapan besar dan mimpi-mimpi indah anak-anak bangsa para pekerja migran Indonesia. Mereka yang hari ini bahkan berpuluh-puluh tahun ada di negeri seberang, di negara orang, berjuang keras untuk mewujudkan harapan-harapan besar dan mimpi-mimpi indah keluarga mereka. Mereka punya hak untuk hidup bahagia, mereka punya hak untuk hidup sejahtera, dan bahkan hidup bahagia dan sejahtera adalah kewajiban negara sesungguhnya untuk mewujudkannya. Mereka anak-anak bangsa pemberani, mereka tidak hanya berani meninggalkan kampung halaman, berani meninggalkan tanah air Indonesia, tapi mereka berani meninggalkan orang-orang tercintanya, ibu mereka, bapak mereka, istri mereka, suami mereka, bahkan buah hati mereka, anak-anak mereka. Mereka tinggalkan untuk meraih mimpi. Mereka tidak hanya bertaruh nasib, tapi juga bertaruh nyawa untuk masa depan mereka. Mereka tidak pernah mengatakan kepada saya bahwa untuk mewujudkan nasib mereka, masa depan mereka itu, 5 juta pekerja migran Indonesia akan turun ke jalan-jalan. Mereka juga tidak pernah mengatakan bahwa uang dari hasil kerja mereka setiap bulannya mereka akan stop dan tidak akan kirim ke Indonesia sebagai bentuk sabotase atas sumbangan devisa mereka yang sangat besar setiap tahunnya, 253 triliun yang dinikmati oleh negara. Mereka hanya sering mengatakan kepada saya, mereka begitu dihormati, diperlakukan baik di negara orang, tapi mereka sering dihinakan oleh negaranya sendiri. Mereka hanya butuh negara yang mereka cintai hadir dan pemerintahnya memiliki keberpihakan yang kuat kepada mereka, baik dalam perbaikan tata kelola penempatan maupun pelindungan bagi setiap jiwa anak-anak bangsa pekerja migran Indonesia. Jeritan dan ungkapan hati mereka, harapan besar dan mimpi indah mereka saya tuangkan dalam 15 tuntutan pekerja migran Indonesia. Surat terbuka ini saya kirimkan, 1 kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, 2 kepada pimpinan dan anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 3 kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Semoga 15 tuntutan pekerja migran Indonesia ini menjadi resolusi pemerintah Republik Indonesia sebagai bentuk kehadiran, keberpihakan, dan perlakuan hormat negara kepada para pahlawan devisa, yaitu para pekerja migran Indonesia. 15 tuntutan pekerja migran Indonesia. 1. Tuntaskan segera revisi Undang-Undang 18 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Memang aneh, kementerian sudah berdiri 1 tahun, tapi payung hukum hingga hari ini belum juga disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Harapan mereka dalam undang-undang yang direvisi, kuatkan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia dan permudah penempatan pekerja migran Indonesia. 2. Bebaskan biaya penempatan pekerja migran Indonesia. Apakah Anda tuan-tuan besar tahu, di satu sisi dengan segala retorika dan janji politik Anda menyampaikan ada peluang kerja di luar negeri yang harus ditangkap. Kita harus siapkan SDM anak-anak bangsa yang memiliki kompetensi. Tapi apakah Anda tahu bahwa biaya untuk bekerja ke luar negeri itu sangat besar? Mereka harus membayar beberapa komponen biaya penempatan yang tidak kecil. Mereka tidak punya uang yang akhirnya mereka harus menjual harta milik orang tua mereka. Mereka harus menggadaikan surat-surat berharga milik keluarga mereka. Dan akhirnya jika mereka tidak memiliki itu, mereka akan meminjam ke koperasi simpan pinjam dengan bunga yang sangat besar, bunga yang sangat tinggi, dan akhirnya mereka terjebak pada ijon rente dipotong berbulan-bulan. Di mana harapan kita untuk mewujudkan mereka menjadi pekerja migran yang bahagia dan sejahtera jika mereka berhadapan dengan praktek ijon rente yang menjerat setiap leher anak-anak bangsa pekerja migran Indonesia. Bebaskan biaya penempatan. Dengan ilustrasi, jika satu pekerja migran Indonesia dibantu oleh negara 30 juta, setiap tahun kita menempatkan 300.000 pekerja migran ke negara penempatan, maka negara hanya
menginvestasikan dan membantu pekerja migran setiap tahunnya 9 triliun. 9 triliun adalah investasi dan bantuan negara yang sangat kecil. Karena pekerja migran Indonesia menyumbangkan devisa setiap tahunnya 253 triliun kepada negara. 3. Serahkan urusan penempatan penunjukan Atase Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang ditempatkan di KJRI, di KBRI, di Perwakilan Republik Indonesia, menjadi urusan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Saya mendengar alotnya pengesahan Undang-Undang 18 2017 salah satunya karena tarik-menarik, di mana Kemnaker masih menginginkan Atase Ketenagakerjaan ditempatkan oleh mereka. Padahal dengan berdirinya Kementerian Ketenagakerjaan tidak boleh cawe-cawe lagi dalam urusan penempatan pekerja migran Indonesia. Maka urusan penunjukan Atase Ketenagakerjaan sudah harus dimulai. Diikhlaskan oleh Kemnaker. Buang jauh-jauh ego sektoral. Jangan korbankan pekerja migran Indonesia. Serahkan urusan penunjukan Atase Ketenagakerjaan kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 4. Lakukan segera negosiasi pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea dalam upaya untuk menyelesaikan penumpukan roster para pekerja migran Indonesia yang sudah dinyatakan lulus tes dan ujian untuk segera diberangkatkan ke Korea. Dan ubah sistem ujian dan tes. Dalam artian, jika dalam roster nama-nama pekerja migran Indonesia belum habis untuk ditempatkan, maka jangan dilakukan ujian. Ujian baru bisa dilakukan kembali setelah habis daftar nama para calon pekerja migran Indonesia di roster dan mereka sudah ditempatkan di negara Korea. 5. Lakukan negosiasi dengan negara-negara penempatan untuk kenaikan gaji bagi para pekerja migran Indonesia yang sudah melakukan perpanjangan kontrak atau kontrak kerjanya sudah berulang-ulang, karena mereka adalah orang-orang yang jelas-jelas layak untuk mendapatkan penghargaan kenaikan gaji, khususnya untuk sektor informal, pekerja rumah tangga, mereka yang bekerja di perkebunan sawit dan juga mereka yang bekerja sebagai nelayan di laut lepas. 6. Naikkan seluruh nilai manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. Saya tahu uang yang diterima oleh BPJS dari setiap pembayaran kepesertaan PMI yang berangkat ke luar negeri sangat besar. Tapi ada manfaat-manfaat yang diterima oleh pekerja migran Indonesia justru tidak layak. Jika negara mendapatkan keuntungan besar, tapi PMI mendapat keuntungan kecil, itu artinya negara berbisnis dengan rakyatnya. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Saatnya jaminan manfaat BPJS untuk pekerja migran Indonesia dinaikkan nilai manfaatnya. 7. Realisasikan program perumahan murah bersubsidi untuk PMI atau pekerja migran Indonesia dengan skema 50-50. Jika satu rumah berharga 100 juta, maka 50 juta ditanggung oleh negara sebagai bentuk terima kasih dan penghormatan negara kepada PMI, dan 50 juta dibayar oleh PMI dengan cara dicicil selama dia bekerja. 8. Alokasikan, tetapkan dana abadi negara untuk keluarga PMI. Kita tidak boleh lagi mendengar di mana PMI bekerja di luar negeri tapi anaknya putus sekolah karena tidak mampu membiayai biaya sekolah yang sangat tinggi. Dia tidak mampu melanjutkan studi dan pendidikannya. Kita tidak ingin lagi mendengar ada anak atau keluarga pekerja migran Indonesia yang tidak mampu dirawat di rumah sakit karena biaya rumah sakit yang sangat mahal. Dana abadi ini 1 triliun per tahun dialokasikan oleh negara untuk menjamin biaya pendidikan dan biaya kesehatan dari keluarga dan anak-anak pekerja migran Indonesia.